Dua silsilah, satu Mesias, misteri garis ayah dan garis ibu. Tema ini yang mau saya sharingkan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Biasanya orang menarik garis keturunan itu dari pihak ayah. Tapi kenapa Lukas mengurutkan silsilah Yesus dari keturunan ibunya? Sedangkan Matius mengurutkan garis silsilah Yesus dari keturunan sang ayah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam halaman-halaman Injil kita menemukan sesuatu yang sekilas tampak seperti daftar nama yang panjang. Nama demi nama, generasi demi generasi, banyak orang melewati bagian ini dengan cepat, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya di balik deretan nama itu tersembunyi misteri besar tentang karya keselamatan Allah ini. Satu silsilah dicatat oleh Matius dalam Injilnya, satu lagi dicatat oleh Lukas. Yang satu dimulai dari Abraham dan bergerak menuju Yesus Kristus. Yang lain dimulai dari Yesus dan bergerak mundur hingga kepada Adam. Mengapa demikian? Mengapa dua Injil memberi dua jalan silsilah yang berbeda? Jawabannya bukan sekedar sejarah, Bapak Ibu. Ini adalah pewahyuan tentang siapakah Yesus sebenarnya. Sekarang kita bahas Injil Matius. Injil Matius membahas garis silsilah, garis kerajaan dari sang ayah. Silsilah dalam Injil Matius dimulai dengan kata-kata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Mengapa dimulai dari Abraham? Karena Matius menulis terutama kepada orang Yahudi. Ia ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Garis silsilah itu berjalan melalui Abraham, Ishak, Yakub, Daud, hingga Yusuf. Ini adalah garis kerajaan, Bapak Ibu. Melalui garis ini, Yesus menerima hak legal sebagai Raja Mesias, karena ia berada di dalam keturunan Raja Daud. Namun ada misteri di sini. Yesus tidak dilahirkan dari benih Yusuf. Injil mengatakan dengan jelas bahwa ia dikandung oleh kuasa Roh Kudus. Jadi mengapa silsilah Yesus tetap dicatat? Karena di dalam hukum Yahudi, ayah legal memberikan hak kerajaan. Dengan demikian, Yusuf memberi hak tahta, tetapi bukan benih kelahiran, seperti sebuah mahkota yang diwariskan secara hukum ini. Lain dengan Injil Lukas, Bapak Ibu. Lukas mencatat garis kemanusiaan dari sang ibu. Sekarang kita melihat silsilah di dalam Injil Lukas. Di sini kita menemukan jalur yang berbeda. Silsilah ini melewati nama Heli, bukan Yakub seperti di dalam Matius. Banyak penafsir Alkitab memahami bahwa ini adalah garis keluarga Maria. Artinya, ini adalah silsilah ibu Yesus, yaitu Maria. Jika demikian, maka Lukas sedang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia sejati. Ia bukan sekedar raja secara hukum. Ia adalah keturunan biologis dari Daud melalui Maria. Lukas bahkan melanjutkan silsilah itu sampai kepada Adam. Mengapa sampai kepada Adam? Karena bagi Lukas, Yesus bukan hanya Mesias bagi Israel. Ia adalah juru selamat bagi seluruh umat manusia. Yesus adalah anak Daud bagi generasi. Bukan hanya bagi Israel, tapi juga anak Adam bagi dunia, Bapak Ibu. Allah menjadi dua garis. Allah menjadikan dua garis tadi menjadi satu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, perhatikan bagaimana Allah bekerja. Melalui Yusuf, Yesus menerima hak kerajaan. Melalui Maria, Yesus menerima kemanusiaan yang sejati. Dua garis bertemu dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ia adalah Raja yang sah, anak manusia yang sejati, Mesias yang dijanjikan. Inilah misteri inkarnasi, sorga dan bumi bertemu, Bapak Ibu. Kekekalan masuk ke dalam sejarah. Allah menenun silsilah manusia seperti seorang penenun agung. Nama-nama yang tampak biasa itu sebenarnya adalah benang-benang takdir ilahi. Dari Abraham ke Daud
ke pembuangan Babel, ke Maria, hingga lahirlah Sang Juru Selamat. Allah bekerja melalui sejarah yang retak, Bapak Ibu. Jika kita membaca silsilah itu dengan jujur, kita menemukan sesuatu yang mengejutkan. Silsilah itu tidak sempurna, Bapak Ibu. Ada yang orang berdosa di dalamnya, ada orang gagal di dalamnya, ada sejarah yang gelap di situ. Namun justru disitulah keindahan Injil, Bapak Ibu. Allah tidak menunggu manusia menjadi sempurna. Ia masuk ke dalam sejarah manusia yang retak. Ia masuk ke dalam garis keluarga yang penuh luka. Dan dari sana ia melahirkan keselamatan. Kristus datang bukan dari garis manusia yang suci, sempurna. Ia datang untuk menebus garis manusia yang berdosa. Ini. Silsilah Kristus adalah undangan bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ketika kita membaca silsilah Yesus, kita mungkin berpikir itu hanya sejarah. Tetapi sebenarnya itu adalah undangan, Bapak Ibu. Sebab melalui iman, kita diangkat masuk ke dalam keluarga Allah. Rasul berkata, kamu bukan lagi orang asing, tetapi anggota keluarga Allah. Silsilah manusia berhenti pada kematian, tetapi silsilah rohani di dalam Kristus menuju kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Di dalam Yesus kita menerima identitas baru. Kita menerima keluarga baru. Kita menerima masa depan yang baru. Dan dua garis ini menuju salib semuanya. Akhirnya, dua silsilah itu, garis Yusuf dan garis Maria, tidak berhenti di palungan Bethlehem. Keduanya menuju ke satu tujuan, yaitu salib. Di sana sang anak Daud dan sang anak Adam mengulurkan tangannya kepada dunia. Dan di kayu salib itu, Yesus tidak hanya memikul dosa Israel. Ia memikul dosa seluruh keturunan Adam, termasuk kita. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi dikenal oleh silsilah dosa, melainkan oleh satu nama yang baru, anak-anak Allah. Dan suatu hari kelak, ketika sejarah manusia mencapai puncaknya, nama kita akan tertulis bukan hanya di dalam catatan keluarga di bumi, tetapi di dalam kitab kehidupan anak domba. Amin.